Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nasib pengungsi ekskavator yang masih belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, terutama dari sisi perempuan dan anak. Negara dalam melakukan perlindungan terhadap anak masih parsial, artinya tidak komprehensif. Lalu dalam sisi kasus tertentu dengan ini sama dengan bencana. Ketika terjadi bencana ya evakuasi, perlindungan hak anak, perlindungan kehidupan layak, pendidikan, kemudian rasa aman, tempat bermain dan sebagainya itu harus dipenuhi. Saya pikir Kemensos yang sudah menjanjikan jaminan kehidupan itu tetap harus segera dipenuhi. Kalau ini masih parsial seperti ini, dalam kasus apapun anak tetap akan jadi korban. Siapapun anak itu yang masih dalam jangkauan negara Indonesia menjadi tanggung jawab seperti mana yang sudah diamanatkan dalam konstitusi. Di Indonesia ini siapapun, ya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, maka negara bertanggung jawab menjamin. Itu sudah diatur dalam konstitusi, negara bertanggung jawab menjamin. Kalau tidak, berarti negara melanggar atau mengkhianati konstitusi yang sudah kita sepakati bersama-sama. Pertama, Gereja Katolik memandang ekskavator ini dalam dua hal. Pertama, mereka ini adalah tetap warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk hidup di atas tanah pertiwi ini, yang mempunyai hak untuk makan, untuk menghirup udara Indonesia ini. Mereka adalah warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Yang kedua, mereka adalah korban. Korban dari apa? Korban dari kekerasan, korban diskriminasi, korban pembiaran. Kalau yang namanya korban, tentu butuh untuk ditolong. Mereka bukan lagi seorang teroris yang harus ditolak, yang harus dihindari, yang harus diisolasi. Bukan. Mereka adalah kelompok minoritas. Siapa yang akan melindungi mereka kalau bukan pemerintah yang memang kewajibannya adalah melindungi semua warga negara tanpa kecuali, dan juga mengedukasi masyarakat pada umumnya agar tidak mudah menjadi hakim atas mereka. Dalam kaitannya dengan kelompok yang paling rentan, yaitu perempuan dan anak, memang ini perlu perhatian khusus. Karena ketika anak itu yang tidak tahu apa itu gapata, lalu menjadi korban kekerasan, ikut sengsara, ikut menderita, kehilangan tempat bermain, tidak punya teman, tentu ini akan menjadi sebuah penyakit psikologis tersendiri bagi anak-anak gapata. Mereka adalah bagian dari bangsa kita yang sedang tumbuh dan berkembang. Jangan sampai mereka juga ikut menanggung penderitaan untuk sebuah masalah yang mereka tidak tahu sama sekali. Juga untuk perempuan yang juga saya baca di beberapa media juga mengalami penderitaan karena keguguran saat harus mengungsi, saat harus berlari-lari. Mereka mengalami trauma-trauma personal yang harus juga dibantu untuk disembuhkan. Siapa yang menyentuh mereka ini? Harusnya negara. Dan itu ada persoalan yang juga cukup besar, yaitu penyelarasan antara otonomi daerah ini karena konsekuensinya besar sekali terhadap situasi-situasi seperti Gapata ini dengan sikap pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat. Gavatar ini sekarang kita punya 7.000 orang ya, yang terusir dari Kalimantan, 2 lokasi di Kalimantan ini. Mereka dikembalikan di pemerintah Pemda di Kalimantan, itu urusannya yang penting keluar dari sini karena potensi konflik. Lalu bagaimana mereka nanti di luar? Itu urusan daerah asal mereka, kan begitu. Tetapi daerah asal mereka menyatakan bahwa lah kan ini orang-orang sudah pindah dan jumlahnya 7.000. Ini terbesar sampai saat ini. Kalau sikap atau kultur seperti ini kita lanjutkan, maka simpanan peristiwa ini bisa semakin lama semakin besar juga konsekuensinya. Meminta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini, ya, dalam konteks stigma, itu peran masyarakat akan sangat besar. Dan di sini memang peran masyarakat, peran civil society, tetapi tetap tidak bisa menggantikan peran negara.
memang Gavatar ini persoalan agak susah-susah gampang karena antara persoalan ideologi, agama, dan persoalan kemanusiaan, dan persoalan kewarganegaraan. Ini saya jadi teringat, Gus Dur kan pernah mengatakan ya, Gus Dur mengatakan begini, Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Mungkin itu sebabnya Indonesia jadi negara yang bukan-bukan. Dalam kasus Gavatar, Indonesia jadi negara yang bukan-bukan ini. Karena kemudian jadi tidak ada perlindungan terhadap, kejelasan terhadap hak-hak warga negara. Mau diperlakukan di yang sebelah mana gitu, kita mau berat kemana? Hari ini, mereka itu secara statistik politik ada. Tapi secara statistik kebijakan negara mereka tidak ada. Karena mereka tidak punya KTP dan karena itu hak-hak admin mereka tidak ada. Itu yang membuat mereka menjadi diabaikan oleh negara. Jadi mereka ini antara ada dan tiada dalam negara ini. Mereka warga negara tetapi tidak mendapat hak-hak sebagai warga negara. Itu yang harus menjadi catatan penting bagi kita. Mereka keluar dari Kalimantan dibawa oleh kapal pemerintah, tapi sampai di Jakarta atau di berbagai tempat di mana mereka mengungsi, itu mereka diabaikan sama sekali. Kenapa ini harus terjadi? Seolah-olah ada pembiaran terhadap ex-Gavatar, seolah-olah negara tidak bisa melakukan perlindungan terhadap warga negaranya. Jangan-jangan ini karena negara punya bangunan teologi sendiri, atau negara ikut berteologi di dalam melihat satu persoalan masyarakat, apalagi ini berkaitan dengan persoalan ideologi, kepercayaan, agama, dan seterusnya. Sebab kalau negara berteologi ini akan rusak. Di Kristen itu ada banyak sekali aliran. Tapi kalau PGI mengatakan misalnya saksi Yehova itu sesat, pemerintah tidak boleh mengatakan bahwa saksi Yehova sesat. Kalau anggota saksi Yehova tidak hormat bendera, itu tugas negara untuk menangani mereka. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi itu urusan negara. Yang teologi jangan negara masuk di wilayah itu. Nah, negara masuk pasti tafsirnya agak sangat banyak, dan inilah kejadiannya seperti Gavatar, Ahmadiyah, dan lain-lain. Terima kasih. Adanya pengusiran secara paksa, yaitu perpindahan tempat satu kelompok orang atau kelompok manusia bukan atas keinginannya sendiri. Pengusiran secara paksa ini berdasarkan terminologi Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 26 tahun 2000, merupakan satu pelanggaran HAM berat, masuk pada kelompok kejahatan terhadap kemanusiaan. Ex-Gavatar harus ditempatkan sebagai korban, ya bukan sebaliknya, ditempatkan atau distigma sebagai stigma sesat. Karena stigma sesat ini kemudian mengarah kepada kriminalisasi. Apa tujuan kriminalisasi ini? Menurut pendapat kami, ini adalah upaya-upaya untuk menahan kelompok-kelompok sipil maupun masyarakat, maupun ormas-ormas keagamaan, maupun ormas lain yang berkeinginan baik untuk membuka kasus ini. Kriminalisasi ini sudah terjadi pada 3 pimpinan mereka, ya. 1 saudara Musadek, kemudian juga kedua saudara Mahfud Tumanurung, ya. Yang ketiga Andri, ya. Mereka telah ditetapkan, telah dikriminalisasi dengan pasal penistaan agama. Perlu menjadi catatan, ya. Korban yang kemudian dikriminalisasi ini adalah satu pelanggaran prinsip-prinsip keadilan yang sangat nyata, ya. Membalikan satu sisi kemanusiaan kita. Mengapa korban kemudian menjadi seorang pelaku kejahatan? Polisi telah menetapkan status mereka sebagai tersangka, dan dalam upaya yang cepat mereka akan mengajukan ini ke pengadilan melalui Kejaksaan Agung. Mereka akan dituntut. Upaya ini adalah upaya yang tadi sebetulnya mau memotong satu tindakan pengusiran secara paksa agar tidak ada yang mengungkap.
adalah baik pada hari ini kita bisa berbicara sama-sama. Advokat juga tidak mau diam dalam hal ini, ya. Kami melihat korban ini menjadi dikriminalkan. Dalam konteks lebih luas, Mabes Polri mengambil posisi yang yang kemudian di depan saat ini. Setelah pemerintah dan juga aparat keamanan, Mabes Polri dimajukan menjadi alat pembungkam untuk mengungkap kasus pelanggaran kemanusiaan ini. Sesungguhnya dalam konsep peradilan pidana ada yang namanya dominus litis, ya. Dalam perkara ex gavatar ini dengan 3 contoh kriminalisasi tadi, sesungguhnya kalau mau dilihat, Musaddiq ini sudah pernah dikenakan pasal penistaan agama, ya. Jadi ini bisa double jeopardy atau nebis in idem. Seseorang yang sudah dikenakan masalah yang sama tidak bisa dituntut kembali. Itu adalah prinsip hukum universal. Jadi tidak bisa. Ya. Lebih lanjut lagi, secara mendasar berdasarkan konstitusi dan juga undang-undang, kebebasan berpikir yang dalam wujudnya juga kemudian kebebasan berkeyakinan, beragama, itu tidak bisa kemudian dinilai dalam ukuran-ukuran hukum pidana. Ya, karena kita boleh berpikir apapun, meyakini apapun, ketika itu dinilai bertentangan dengan keyakinan mainstream, tidak bisa serta-merta itu sebagai tindak pidana. Nah, terkait dengan dominus litis, polisi tampaknya maju sendiri menetapkan status tersangka ini. Karena harusnya menjadi pengendali kewenangan penuntutan itu, bisa diajukan perkara atau tidak, bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak adalah kejaksaan. Ya, sekali lagi, Peradi sebagai organisasi advokat, concern tentang masalah ini, ya, kita akan memberikan satu dukungan dan juga bantuan dan advokasi hukum bila memang diperlukan. Terima kasih. Beberapa saat kita berikan waktu kepada Bunda Ida yang sudah hadir di tempat untuk memberikan update terkini kondisi dari saudara-saudara yang memang membutuhkan perhatian dan perlindungan yang bagaimana diharapkan oleh warga. Saya ingin menyatakan pernyataan saya tentang kondisi sahabat-sahabat saya yang sampai sekarang masih mendapat stigma yang negatif di masyarakat. Kami juga susah untuk mencari pekerjaan, bahkan kami untuk mencari kontrakan pun banyak ditanya, bahkan ada yang baru 2 hari kontrak udah diusir sama yang punya. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Saya juga ingin menyampaikan kepada pemerintah bersikap adil lah terhadap kami, karena kami sebagai warga negara punya hak yang sama yang dilindungi oleh konstitusi di negara ini yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum menyinggung secara spesifik ada hak lain di samping kondisi keseluruhan, yaitu posisi anak-anak minoritas di sini. Dalam setiap penanganan konflik sosial, anak sama sekali tidak mendapat perhatian. Bahkan anak tidak dapat dipisahkan dari kondisi perempuan. Saya mengutip penelitian yang disampaikan oleh seorang profesor psikiatri, Martin Teacher. Beliau mengatakan, apabila seseorang dewasa berteriak kepada anak-anak dengan menampakkan kebencian, kekerasan verbal yang dimaksud di situ, juga memperlihatkan kekerasan fisik di depan mata anak, itu akan mengalami kerusakan struktur otak pada anak. Pada otak anak yang sering dibentak, saluran yang menghubungkan otak kanan dengan otak kiri menjadi lebih kecil. Artinya, anak dibunuh saat itu. Kemudian, hal ini akan mempengaruhi area otak yang berhubungan dengan emosi dan perhatian. Perubahan ini pada suatu saat anak dewasa akan menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian. Resiko bunuh diri pun bisa terjadi, serta aktivitas otak yang mirip dengan satu penyakit epilepsi. Artinya,
Di sini pun tidak ada perhatian khusus, baik pemerintah, baik orang dewasa di sekitarnya termasuk orang tua di dalam bersikap atau menyelamatkan atau memberikan perlindungan terhadap anak. 86 juta anak Indonesia, 40% dari populasi rakyat Indonesia itu 40% anak. Bayangkan 60%-nya orang dewasa. Bagaimana kalau 40% dari populasi penduduk Indonesia semuanya mengalami hal seperti ini? Seperti apa negara kita? Baik, itu terakhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang pada sore hari ini berkenan memberikan pernyataan sikap dan statementnya. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman media yang telah hadir.